Oke, baik, kita lanjutkan kembali untuk pemrogramannya. Nah, jadi tadi kita sudah bisa untuk menampilkan datanya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan coba menambah data. Nah, nih masih error, page not found, tidak ada halaman, tidak ditemukan katanya. Nah, kita akan buat tambah datanya. Bagaimana buatnya? Oke, kita langsung mulai mengodingnya. Oke, tadi kita sudah buat untuk menampilkan data siswa. Ini kita hapus saja, kita close. Kemudian yang di modelsnya, nah ini kita tambah dulu. Oke, nah ini perlu ada tambah codingan sedikit. Kita kasih komentar kode untuk mengambil data kelas. Nah, karena siswa ini berelasi dengan tabel kelas, jadi kita harus tampilkan dulu nih di sini untuk menampilkan data kelasnya nanti. Public function get all kelas. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk tabel kelasnya, kemudian return, kemudian $this db, kemudian ini getnya langsung ke kelas. Nah, kemudian result array, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini kita sudah manggil data kelasnya. Jadi nanti di siswa model ini pun kita bisa menampilkan data kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita buat adalah untuk fungsi tambahnya. Jadi nanti kita buat codingannya untuk sini tambah data. Nah, ini kita lagi public function ini ke tambah data siswa, buka kurung, tutup kurung, kita main, kemudian buka kurung, kurawal, tutup kurung, kurawal, kemudian ini $data, kemudian sama dengan buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah nis ini diambil dari yang ini di siswa ini ada fieldnya nis. Nah, ini kita buat, kemudian sama dengan tanda panah, kemudian $this, terus ininya input, kemudian post, input postnya apa di dalamnya, ini kita buat nis. Nah, ini nanti kita akan kirimkan juga ke view-nya. Jadi di view nanti ada tambahnya itu namanya, name-nya itu kita buat dengan sesuai dengan ini nanti. Ini true, koma. Nah, kemudian ini copy ke bawah, nisnya ini blok, Ctrl D biar ganti semuanya. Kemudian kita buat nama nis, nama, kemudian Ctrl D lagi, kita buat lagi jurusan. Oke, kemudian setelahnya alamat, kemudian bawah lagi kelas. Nah, jadi yang di kelas ini kalau kalian punyanya ID kelas di sini, buat di sini ID underscore KLS atau ID underscore kelas, juga ID underscore kelas. Nah, itu kita buat ininya sudah, kemudian ini titik koma, kemudian nah perhatikan yang di sini. Kalau kemarin yang di kelas, nah itu kan hanya satu, karena kita cuma menambahkan satu field nama kelas. Nah, kalau di siswa model ini kita banyak nambahinnya, ada field nis, field nama, field jurusan, alamat, kelas. Jadi kalau yang tabelnya lain, sesuaikan dengan nama-nama fieldnya yang di sini. Nah, kemudian setelah itu baru kita kirim ke dia $this, kemudian db, kemudian insert,
ini kita menginputkan datanya ke tabel siswa. Dari mana datanya? Nih, dolar data. Dolar data ini didapat dari yang ini. Oke, nah kemudian sini titik koma. Oke, saya jelasin lagi untuk function tambah data siswa. Nah, yang ini dolar data ini kita buatnya sesuai dengan yang ada di field di tabelnya kita. Nih, field tabel ini tuliskan di sini. Nah, yang post ini, nah nanti kita metode untuk formnya itu post. Nah, ini kan input post, name-nya sesuai juga. NIS, nama, jurusan, alamat, kelas. Jadi nanti kalau tabelnya berbeda, buat sesuai dengan nama-nama field yang ada di tabel kalian masing-masing. Contohnya ID kelas di sini, buat ID kelas. Nah, kemudian datanya kita insertkan ke dalam tabel siswa. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya kita ke controllersnya di siswa. Nah, ini kita akan buat function tambahnya. Nih, nah kita copy paste aja dari kelasnya ini tambah, kita copy paste siswa, masukkan ke dalam sini, enter sekali. Nah, Ctrl V sini. Oke, ini untuk menambah data. Di sini judul tambah data validasi. Nah, yang untuk form validasinya ini juga kita buat banyak sesuai dengan yang ada di fieldnya. Ini NIS, berarti di sini kita buatnya NIS. Nah, kemudian copy aja. Nah, ini kita ganti dengan nama. Oke. Nah, kemudian bawahnya lagi kita buat dengan sudah nama, jurusan. Jurusan. Oke, kemudian sesudah jurusan alamat. Oke, yang ini jangan lupa dibesarin hurufnya. Kemudian yang terakhir kita buat di sini kelas. Nah, ini kelas. Oke, yang ini nama, jurusan, alamat, kelas itu yang kita kirimkan dari sini. Nama, alamat, jurusan, alamat, kelas. Nama, jurusan, alamat, kelas. Oh, ini berarti terbalik. nama, jurusan, alamat, kelas. Nama, jurusan, alamat, kelas. Nama, jurusan, alamat, kelas. Ya, sudah benar. Nama, jurusan, alamat, kelas. Oke, sudah benar. Nah, kemudian ini kita akan arahkan dia ke tabel, ke foldernya siswa tambah. Nah, kemudian kelas modelnya jangan lupa, jangan langsung di save, langsung dicoba tapi belum dibenerin semuanya. Ini siswa model, ini juga tambah data siswa, karena di siswa model untuk eksekusinya adalah tambah data siswa. Nah, sesuaikan tulisannya. Session flash, ininya balik ke siswa. Oke, save. Nah, kita sudah punya untuk tambah datanya. Nah, kemudian kita buat di view. Di view-nya kita siswa, kita klik tambah file, new file, tambah .php, enter. Nah, tambahnya sama, kita copy paste saja nih dari yang kelasnya. Ini kelas kan sudah ada, kita Ctrl A, Ctrl C, tambah data siswa, Ctrl V ke sini. Nah, akan tetapi jangan langsung dijalankan, ini harus kita coba perbaiki dulu, sesuaikan. Nah, ini ini kita buat NIS, nama kelasnya kita buat NIS. Nah, kemudian kontrol ID-nya, ID ini sesuai dengan yang di for. Kalau di for-nya NIS, kita buat ID-nya NIS. Kemudian name-nya, nah name ini didapat dari yang sini. Nih, NIS. Jadi kita buat NIS di sini. Oke, kemudian ini kita buat NIS, from errornya NIS gitu. Oke, ini kan baru untuk NIS saja. Kemudian namanya, nah ini kita copy paste dari sini, Ctrl C,
Ntar Ctrl V. Nah ini ganti nih, ini sini kita ganti langsung Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nama skip, kita ganti ini, besarin dulu tuh. Kemudian lagi sudah nama jurusan. Ingat, yang perlu diingat tuh yang di sini nih, yang di name. Nis nama yang di name-nya, yang ini dapatnya atau kirimnya jadi sini. Nis nama jurusan. Nah, jadi jangan sampai tulisan yang di name ini berbeda, atau jangan sampai ini nama semua, itu salah. Nah, ini kita copy paste lagi, kemudian ganti namanya lagi. Ini for-nya Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, kita ganti dengan jurusan. Skip, ini kita benerin dulu huruf besar. Nah ini sudah kita buat jurusan. Kemudian sesudah jurusan alamat kita blok lagi, set. Nah ini kita ganti for-nya, Ctrl D, alamat, skip, dan kita buat alamat. Nah kemudian kita save, Ctrl Alt D lagi. Nah yang labelnya, name-nya, Ctrl D, kita buat kelas. Oke, save. Nah ini tombolnya save. Kemudian ini udah jadi, kita coba tes dulu, jalankan. Siswa tambah data, nih sudah mau. Tapi ini belum benar. Kenapa? Seharusnya di kelas ini itu sudah terisi otomatis, kita sesuai dengan data yang ada di tabel kelas. Nah kalau ini belum. Jadi bagaimana caranya? Nah ini kita akan ganti nih modelnya, dia bukan input tipe ini. Jadi nanti input tipenya kita ganti dengan select. Nah ini kita menggunakan select untuk membuat yang bisa milih dari tabel kelasnya. Kemudian name-nya di sini kita buat kelas. Nah ini kelas ini, name yang di sini itu sesuai dengan yang ada di sini nih. Nah makanya kita buat name-nya di sini kelas. Nah kemudian selanjutnya adalah kita akan buat kelas dulu di sini. Kelas sama dengan ini, kita buat kelasnya di sini adalah form control. Kemudian spasi, sortik, kemudian kita kasih ms select 2. Nah ini sebenarnya kelasnya ini ada untuk di kelas bootstrapnya, jadi kalian bisa cari di bootstrap untuk select. Nah, cari aja nanti di bootstrapnya. Kemudian selanjutnya adalah ID-nya kita hapus saja, data placeholder. Ini data placeholdernya adalah select. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini kita enter dulu sekali nih. Nah di dalam select ini itu kita buat option nih. Nah value nya itu kita kosongkan, nanti kita buat ini value nya kosong, hapus saja. Nah kita buat di sini untuk pilih. Oke, ini sudah kita buat. Kemudian di bawah option itu kita akan kasih codingan PHP. Kemudian di sini for each-nya nanti kita ambil dari yang sini, yang kelas model. Nah ini kan ada untuk siswa model, kelas modelnya ini kayak kita pakai, hapus saja. Nah yang di sini nih, ini kelas, kemudian yang di siswa ini harusnya ada tambahan untuk nampilin. Ini kita tambah dulu di sini, kita tambah untuk $data
buka kurung, tutup kurung. Ini kita anu ke kelas, kemudian sama dengan $this, kemudian siswa model, kemudian get al kelas, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, jadi di sini kita kirim. Untuk tambahnya kita akan mengambil data get al kelas ini dari siswa model nih. Nah, dengan ininya untuknya namanya kelas. Nah, jadi di sini for each $class itu kirimannya dari sini, $class ini, as $class lagi kita buat. Kemudian selanjutnya adalah kita buat templating titik 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bikin body option lagi, option value. Nah, di value nya baru kita isi nih PHP pakainya, atau kalau kalian tidak bisa ini kita buat seperti ini, sama dengan $class. Ininya kita buat dengan ID underscore kelas. Nah, ini tutup kurung. Nah, yang ID kelas ini didapat dari yang di sini, primary key yang ada di kelas. Ini ada primary key-nya untuk kelas. Nih, ID underscore kelas. Nih, ini jangan lupa kita titik koma. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini sesudah optionnya kita buat lagi PHP-nya sama dengan $class. Kita panggil lagi ID underscore kelas, kemudian titik koma, kemudian selanjutnya kita kasih garis lurus, kita PHP lagi sama dengan kita buat titik langsung aja. Nah, di sini $class kita akan nampilkan langsung namanya, jadi ketahuan. Ini nama underscore kelas, yang ini sesuai dengan yang di sini. Nah, ini saya kebawain. Oke, ini kita sudah buat sesuai ininya. Kemudian yang selanjutnya adalah oke, ini sudah. Nah, kita tutup lagi ininya dengan PHP tab and for each. Nah, ini jangan lupa tutup and for each nya. Nah, kalau sudah, kita coba tes jalankan. Siswa tambah data. Nah, ini sudah berelasi. Nah, sesuai dengan data yang ada di tabel kelas. Nah, misalkan kita coba tambahin di sini 12 mm 1 misalkan. Ini kan ada siswa, kalau kita tambah nih muncul juga 12 mm 1 nya. Oke, nah sekarang kita coba tes tambah datanya 88776, misalkan namanya Suprianto, jurusannya Rekayasa Perangkat Lunak, alamatnya ini, kelasnya kita coba RPL2 mau apa enggak. Nih, berhasil ditambahkan. Oke, jadi untuk membuat tambah data yang ini, nah itu akan kita seperti ini codingannya untuk membuat selectnya. Oke, nah coba di tes, diulangin. Jadi di siswa model kita tambahkan dulu ini untuk tambah datanya. Yang ini untuk menampilkan data kelasnya, memasukkan ke dalam siswa juga. Jadi bisa dieksekusi dari siswa. Kemudian tambah data siswanya ini sesuai dengan nama-nama fieldnya. Nah, kemudian yang di controllernya sama aja dengan yang di kelas, copy paste aja, tinggal kalian tambahkan ini untuk supaya kelas ini bisa diambil ke untuk pada saat inputan data. Nah, ini dapatnya dari sini
makanya kita butuh ini untuk mengambil data kelasnya, karena akan kita kirimkan ke sini dan nanti kita akan kirimkan ke view-nya ini. Nah, ini siswa tambah, nah ditambah baru muncul yang ini. Nah, jadi untuk yang ini nanti dollar kelas, nah itu diambilnya dari yang ini, namanya di sini. Jadi jangan sampai ini berbeda dengan yang ada di sini. Kemudian kita coba eksekusi, ini hasilnya. Nah, jadi data ini sesuai dengan yang ada di data tabel kelas. Kalau kita coba tambah lagi 12 OTKP misalkan, satu save tuh. Kalau siswa kita tambah tuh, ada muncul lagi 12 OTKP. Jadi yang 1 2 17 18 itu codingannya yang ini nih untuk nampilkannya. Kemudian yang kelas, nama kelas itu yang nampil yang ini, nama kelasnya. Jadi kalau di sini salah nih, misalkan nama Kela, ini saya reload, ini error untuk nomornya, ID-nya nampil tapi namanya error karena tidak sesuai di sini. Nah, kita coba shift lagi tuh. Oke, inilah untuk menambah kelasnya dengan yang berelasi. Ini sudah berhasil, silakan kalian coba di rumah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.